Perkenalkan, nama saya Yulia Kristiani dari kelas PPG kelas C dengan NIM 231135111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang telah saya buat, yaitu Pendidikan Pancasila, mengenal bunyi dan simbol sila keempat Pancasila Sekolah Dasar kelas 1. Nah, yang pertama terdapat kompetensi awal, yaitu peserta didik mampu mengetahui lagu Garuda Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu memahami bunyi sila-sila Pancasila. Lalu terdapat profil pelajar Pancasila yang saya cantumkan dalam modul ajar yang saya buat. Yang pertama, bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan topik materi, yaitu peserta didik memperoleh dan memproses informasi dan gagasan serta menganalisis dan mengevaluasi penalaran melalui pertanyaan pemantik. Yang kedua, yaitu gotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu bekerja sama dalam kelompok saat melakukan kegiatan diskusi maupun presentasi hasil kerja kelompok. Peserta didik berkolaborasi dan berbagi dengan anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas kelompok atau LKPD terkait materi mengenal bunyi dan simbol sila keempat Pancasila. Yang ketiga, yaitu mandiri dengan cara sadar diri dan tidak ketergantungan pada teman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menyelesaikan soal evaluasi. Selanjutnya, pada modul ajar yang telah saya rancang, yaitu terdapat model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran tatap muka dan dengan problem based learning. Lalu materi yang terdapat pada modul ajar yang saya buat yaitu mengenal bunyi dan simbol sila keempat pada Pancasila. Selanjutnya terdapat elemen dan capaian pembelajaran. Pada elemen yaitu Pancasila. Pada capaian pembelajaran, pada fase A ini, peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan juga sekolah. Lalu terdapat tujuan pembelajaran pada modul ajar yang telah saya buat ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati Garuda Pancasila, peserta didik dapat mengidentifikasi bunyi sila keempat Pancasila dengan tepat, yaitu dengan C1. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati Garuda Pancasila, peserta didik dapat mengidentifikasi simbol sila keempat pada Pancasila dengan tepat, yaitu C1. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menggali contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan tepat, yang termasuk C2. Lalu yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat memilih gambar yang termasuk simbol keempat Pancasila dengan benar, yaitu C5. Lalu yang kelima, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun puzzle simbol sila keempat Pancasila dengan tepat, yaitu C6. Selanjutnya terdapat pemahaman bermakna, yaitu peserta didik dapat menerapkan sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat. Lalu terdapat dua pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, sudahkah anak-anak mengetahui lambang negara Indonesia? Yang kedua, sudahkah anak-anak mengetahui sila-sila pada Pancasila? Selanjutnya terdapat kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahulu. Yang pertama, peserta didik dan guru saling memberi dan menjawab salam sebelum melakukan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dan guru bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu peserta didik dan guru melakukan komunikasi tentang kehadiran peserta didik. Yang keempat, peserta didik dan guru menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk memotivasi peserta didik. Yang kelima, peserta didik dan guru melakukan tanya jawab tentang lagu Garuda Pancasila untuk mengingat materi sebelumnya dan menghubungkan dengan materi yang akan dipelajari, yaitu mengenai simbol keempat Pancasila. Yang keenam, peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran dan rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya terdapat kegiatan inti. Yang pertama yaitu tahap orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang pertama, guru memberikan soal pemantik kepada peserta
untuk menghubungkan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, guru dan peserta didik melakukan tanya jawab. Yang ketiga, guru memberikan soal diagnostik awal kepada peserta didik sebelum melakukan pembelajaran. Yang keempat, yaitu memberikan waktu peserta didik untuk mengerjakan soal diagnostik. Jika sudah selesai, maka peserta didik dapat mengumpulkan jawaban ke depan kelas. Yang kelima, guru menampilkan sebuah gambar lambang Garuda Pancasila menggunakan PowerPoint. Yang keenam, peserta didik mengamati gambar yang ditampilkan oleh guru. Pada kegiatan inti ini, guru memberikan soal diagnostik awal sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Untuk mengetahui kemampuan awal, jadi nanti dikelompokkan tingkat yang rendah dan juga yang tinggi sesuai dengan tingkat pemahaman atau tingkat pengetahuan peserta didik. Pada tahap 2, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang pertama, peserta didik memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru tentang simbol sila keempat Pancasila beserta maknanya menggunakan PowerPoint. Yang kedua, peserta didik memperhatikan video yang ditayangkan oleh guru tentang contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang ketiga, yaitu peserta didik dan guru melakukan tanya jawab tentang video sebelumnya melalui pertanyaan pemantik. Bagaimana contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Lalu selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh guru atau pertanyaan tentang materi yang belum dipahami. Pada tahap kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Pada modul ajar yang saya buat ini, saya sesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, yaitu yang pertama, gaya belajar visual dengan melihat apa yang telah saya tayangkan pada PowerPoint, yaitu gambar sila Pancasila, simbol sila keempat Pancasila. Lalu juga terdapat gaya belajar auditory, yaitu di mana saya menayangkan video tentang sikap yang sesuai pada sila keempat Pancasila. Selanjutnya, tahap 3, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Yang pertama, peserta didik dibagi ke dalam kelompok berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik sesuai hasil dari soal diagnostik awal yang telah dilakukan guru. Yang kedua, guru membagikan LKPD 1 untuk kelompok dengan level rendah dan LKPD 2 untuk kelompok dengan level tinggi. Yang ketiga, peserta didik bersama dengan kelompok berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Yang keempat, kelompok yang terdiri dari peserta didik dengan tingkat kemampuan lebih tinggi dapat mengerjakan LKPD secara mandiri, sedangkan kelompok yang terdiri dari peserta didik yang tingkat kemampuannya lebih rendah akan didampingi oleh guru dalam menyelesaikan LKPD. Lalu yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang pertama, kelompok level rendah dan level tinggi membacakan dan menunjukkan hasil diskusi kelompok secara bergantian dengan kelompok lain dan memperhatikan dan dipersilahkan untuk menanggapi. Yang kedua, guru memberikan perbaikan untuk hasil kerja LKPD yang masih kurang dan memberikan apresiasi untuk hasil kerja LKPD yang sudah baik. Selanjutnya, pada tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu peserta didik dan guru menyimpulkan hasil diskusi bersama-sama. Yang kedua, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah aktif selama mengikuti pembelajaran. Lalu terdapat kegiatan penutup. Yang pertama, peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan bersama dengan guru. Yang kedua, peserta didik mengerjakan soal evaluasi. Yang ketiga, peserta didik bersama guru melakukan kegiatan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Yang keempat, peserta didik memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang akan dipelajari selanjutnya. Yang kelima, pembelajaran ditutup dengan berdoa bersama dan mengucap salam. Nah, pada asesmen yang saya buat pada modul ajar, yang pertama yaitu asesmen diagnostik yang dilakukan sebelum pembelajaran, yaitu bentuknya lisan dan juga soal diagnostik tertulis. Yang kedua yaitu asesmen formatif dilakukan selama pembelajaran, yaitu berbentuk tulisan dan juga observasi sikap selama pembelajaran. Yang ketiga yaitu asesmen sumatif pada akhir pembelajaran, yaitu tertulis dan juga pilihan ganda. Selanjutnya, pada modul ajar yang saya buat ini terdapat pengayaan dan juga remedial. Yang pada pengayaan, KKM pada mata pembelajaran pendidikan Pancasila ini yaitu 70. Siswa dengan nilai rata-rata dan nilai di atas mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Peserta didik menyambungkan garis putus-putus membentuk simbol keempat Pancasila, kemudian diberi warna sesuai dengan simbol keempat Pancasila. Selanjutnya terdapat remedial. KKM pada pendidikan Pancasila ini 70.
Nilai kurang dari 70 melakukan remedial. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada peserta didik yang belum mencapai pada CP. Selanjutnya terdapat refleksi, yaitu refleksi yang dilakukan guru dan juga peserta didik. Pada peserta didik, pertanyaannya yaitu, aku sudah paham simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Yang kedua, aku masih bingung dengan simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Yang ketiga, aku sudah paham contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang keempat, aku masih bingung contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang kelima, menyukai pembelajaran hari ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.